Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Arina Nurul Ain dari Prodi HKI Institut Agama Islam Negeri Kediri. Saya di sini akan menjelaskan tentang Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah untuk memenuhi mata kuliah sejarah peradaban Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang berdirinya Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia pusat pemerintahnya berada di Damaskus yang berlangsung selama 9 tahun lamanya. Setelah Bani Umayyah berdiri, banyak para ahli sejarah yang mengakui sejak berdirinya dinasti ini sudah tampak tata politik yang berbeda dengan Khalifah Rashidah yang keempat. Amawiyah lebih menonjolkan gaya politik Arabnya. Menurut Ali Hasni al-Muqaddimi, Muawiyah sebagai pendiri pertama dinasti Bani Umayyah adalah orang yang cerdik dan sangat ahli di bidang siasat. Oleh karena itu, pada awal berdirinya dinasti ini membagi wilayah kekuasaannya kepada 5 kekuasaan politik, yaitu yang pertama, Jazirah Arabia yang meliputi Hijaz, Yaman, Makkah, dan Madinah. Yang kedua yakni Mesir yang mencakup seluruh wilayah Mesir. Yang ketiga yakni Irak yang mencakup wilayah-wilayah terletak Irak yang mencakup wilayah-wilayah Teluk Persia, Aman, Bahrain, Sijistan, Kirman, Khurasan sampai ke puncak India. Yang keempat yaitu Asia Kecil yang mencakup wilayah Armenia dan Azerbaijan. Yang kelima yaitu Afrika yang mencakup wilayah besar yaitu Andalusia dan negara-negara di sekitar Laut Tengah. Dan pada Bani Umayyah ini, kebudayaan mengalami perkembangan daripada masa sebelumnya. Di antara kebudayaan Islam yang mengalami perkembangan pada masa ini adalah seni sastra, seni rupa, seni suara, seni bangunan, dan seni ukir. Pada seni sastra berkembang dengan pesatnya hingga mampu menonjolkan ke dalam jiwa manusia dan berkedudukan tinggi di dalam masyarakat dan negara. Sehingga syair yang muncul senantiasa sering menonjol dan pasti. Yang pertama yaitu seni sastra. Berkembang dengan pesatnya sehingga mampu menerobos ke dalam jiwa manusia dan berkedudukan tinggi di dalam masyarakat dan negara. Sehingga syair yang muncul senantiasa sering menonjol dari sastranya. Di samping isinya yang bermutu tinggi, yang kedua yaitu dalam seni sastra. Yang berkembang adalah seni baca Al-Quran, qasidah, musik dan lagu-lagu yang bernuansa cinta. Yang ketiga yaitu perkembangan seni ukir. Yang paling menonjol adalah penggunaan khat Arab sebagai motif ukiran. Yang keempat adalah dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan yang kelima dalam bidang sosial. Dan yang kelima dalam budaya sosial. Dan yang kelima dalam bidang sosial budaya. Beberapa kemunduran yang terjadi pada masa dinasti Umayyah ini. Yang pertama yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru. Bid'ah bagi tradisi yang lebih menekankan abstensibilitas. Adapun beberapa kemunduran yang terjadi pada masa khalifah ini. Yang pertama yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru. Bid'ah bagi tradisi Islam yang lebih menekankan aspek minoritas. Nomor 2 yaitu latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Ketiga adalah pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Pertengahan etnis antara suku Arabia Utara, Bani Qash, dan Arabia Selatan, Bani Kalb, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Yang keempat yaitu lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah yang disebabkan oleh sikap hidup mewah
mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat. Yang keempat yaitu penyebabnya langsung terguling kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan. Yang kelima yaitu penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan kaum Mawali yang merasa dibelas. Yang kedua yaitu dinasti Abbasiyah. Adapun proses pembentukan dinasti Abbasiyah yaitu dinasti Abbasiyah berkedudukan di Baghdad. Secara turun-temurun, kurang lebih 37 khalifah pernah berkuasa di negeri ini. Pada masa ini, Islam mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang. Yang kedua yaitu dinasti Abbasiyah. Adapun proses pembentukan dari dinasti Abbasiyah yaitu dinasti Abbasiyah berkedudukan di Baghdad secara turun-temurun, kurang lebih 37 khalifah pernah berkuasa di negeri ini. Pada masa ini, Islam mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti terpanjang sekitar antara 750 sampai 1258 Masehi. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Safi'ah ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 1004 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 1302 Hijriah. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 1004 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Ustaz. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abbas melawan pasukan Marwah ibnu Muhammad, dinasti Bani Umayyah, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah, dan bersama dengan itulah bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Pada zaman dinasti Bani Abbasiyah, pola politik yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan peradaban politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah yaitu yang pertama, para khalifah tetap ada. Yang pertama yaitu para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedang para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Wali. Yang kedua yaitu kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat yaitu kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Mari.